Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita masih pada kisah Nabi Adam alaihissalam, dan insyaallah ini pertemuan yang terakhir tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan unsur-unsur apa penciptaannya, demikian juga penciptaan Hawa, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana Adam digoda oleh iblis sampai akhirnya harus keluar dari surga, dan juga hingga wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Dan di akhir insyaallah kita akan membacakan bagaimana kisah Nabi Adam menurut versi Injil dalam kitab Kejadian yang ada dalam Alkitab Al-Muqaddas atau Bible, ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Allah menciptakan Hawa, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menyuruh Adam dan Hawa untuk tinggal di surga, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kami berkata kepada malaikat, ya, sujudlah kepada Adam. Sujudlah kepada Adam. Fasajadu, mereka pun sujud. Kecuali iblis. Dia enggan, sombong, ya, dan termasuk yang kafir, termasuk golongan kafir. Kafirin. Taib, di sini para ulama khilaf berdasarkan ayat ini tentang iblis, ya. Apakah iblis bagian dari malaikat atau bukan? Ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Khilaf tentang iblis. Dua pendapat, ya, di kalangan para ulama, di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan iblis dari kalangan malaikat, dan ada yang mengatakan iblis dari golongan jin. Kenapa bisa terjadi khilaf ini? Karena di sini Allah mengatakan, ya, tatkala kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Dan asalnya mustasna, bagian dari mustasna minhu. Asalnya yang dikecualikan bagian dari yang sebelum dikecualikan. Misalnya saya mengatakan datang para mahasiswa kecuali Joni. Berarti Joni pada asalnya adalah mahasiswa, ya. Ya, tatkala saya mengatakan malaikat semuanya sujud kecuali iblis, seakan-akan iblis adalah bagian daripada malaikat, ya. Namun dalam bahasa Arab itu namanya al-istitsna al-muttasil. Ada al-istitsna al-munqati, yaitu jika al-mustasna bukan dari al-mustasna minhu. Contoh saya mengatakan datang seluruh mahasiswa kecuali Pak Profesor, ya.
Datang seluruh mahasiswa kecuali Pak Profesor. Ini juga boleh dalam bahasa Arab. Pak Profesor bukan bagian dari mahasiswa, tetapi digandengkan dalam satu kalimat. Maka dari sinilah timbul khilaf dua pendapat. Tadi yang mengatakan iblis dari golongan malaikat berdasarkan ayat ini dengan dengan menyatakan istisna di sini, pengecualian adalah pengecualian yang bersambung, dan ada yang mengatakan iblis dari golongan jin, dan istisna di sini adalah istisna munqati, terputus ya. Yang benar bahwasanya iblis adalah dari golongan jin, ini yang benar ya. Bukan dari golongan malaikat. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Kahfi kata Allah Subhanahu wa taala, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, iblis dari jin. Dari jin. Jadi iblis bukan dari golongan malaikat ya. Kemudian di antara sifat malaikat ya. Di antara sifat malaikat yaitu selalu nurut. Selalu taat ya. La ya'suna ma amarahum, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya malaikat tidak pernah membangkang terhadap Allah, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Dan itu bukan sifat jin. Jadi di antara sifat malaikat yaitu selalu taat. Kalau iblis dari golongan malaikat tentu dia harusnya taat. Baik, timbul pertanyaan, kenapa iblis disebutkan dalam rangkaian malaikat ini ya? Kenapa tidak dikatakan tatkala kami berkata kepada malaikat dan iblis, sujudlah. Tapi Allah seakan-akan menghilangkan penyebutan iblis di sini. Tatkala kami berkata kepada malaikat sujudlah, maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Kata para ulama, iblis ini ya seakan-akan dalam golongan malaikat. Jadi disebutkannya iblis dalam golongan malaikat, hikmahnya apa? Hikmah iblis disebutkan dalam golongan malaikat kata para ulama karena iblis dulu adalah makhluk yang soleh. Iblis dahulunya hamba yang soleh. Hamba yang soleh, rajin ibadah dan alim. Saking alimnya iblis dan saking solehnya rajin ibadahnya iblis, maka dia tidak bersama jin-jin yang lain. Maka dia bareng-bareng dengan apa? Malaikat. Dia gaulnya sama apa? Malaikat. Ya, gaulnya sama malaikat. Tetapi kemudian akhirnya dia tidak mau sujud kepada Adam, tidak lain karena istakbar, sombong, dan juga karena hasad. Karena hasad kepada Adam alaihissalam. Itu yang menyebabkan iblis akhirnya hasad kepada Adam alaihissalam.